Kebijakan publik itu berupa aturan atau program yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat itu sendiri. Kebijakan publik tidak muncul begitu saja, tetapi melewati tahap yang dimana di dalamnya ada proses kebijakan publik itu sendiri. Proses kebijakan publik umumnya digambarkan sebagai suatu siklus, yaitu rangkaian tahapan yang saling berkaitan dan berlangsung secara terus-menerus. Setiap tahap memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Adapun tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah. Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses kebijakan publik, yaitu ketika pemerintah atau pihak terkait mengenali adanya masalah di masyarakat yang perlu ditangani. Hanya masalah yang dianggap penting, mendesak, dan berdampak luas yang akan diperhatikan. Hal yang dilakukan pada tahap ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Kedua, mengidentifikasi penyebab masalah. Dan ketiga, menentukan siapa saja yang terdampak. Masuk dalam bagian 2, penetapan agenda. Setelah masalah diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah menentukan apakah masalah tersebut layak untuk dijadikan prioritas pemerintah. Pada tahap ini terjadi proses seleksi dari berbagai masalah yang ada. Tidak semua isu akan masuk dalam agenda kebijakan karena keterbatasan waktu, anggaran, dan kepentingan politik. Faktor yang mempengaruhi yaitu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, tekanan dari masyarakat atau kelompok tertentu. Yang kedua, peran media dalam mengangkat isu. Yang ketiga, kepentingan politik pemerintah. Yang keempat, situasi darurat atau krisis. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan bagian 3, perumusan kebijakan. Pada tahap ini, pemerintah mulai menyusun berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang telah masuk dalam agenda. Perumusan kebijakan biasanya melibatkan banyak pihak seperti 1. Pemerintah, 2. Akademisi atau ahli, 3. Lembaga swadaya masyarakat, 4. Sektor swasta. Kegiatan utama yang pertama, menyusun beberapa pilihan kebijakan. 2. Menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap alternatif. 3. Menilai dampak yang mungkin terjadi. Contoh alternatif yaitu yang pertama, program bantuan sosial. 3. Pelatihan kerja. Dan yang terakhir, pembuatan regulasi baru. 4. Pengesahan kebijakan atau policy adoption. Tahap ini adalah proses memilih salah satu alternatif kebijakan untuk dijadikan keputusan resmi. Kebijakan yang dipilih kemudian disahkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang seperti pemerintah pusat, DPR, atau pemerintah daerah. Ciri utama tahap ini adalah adanya proses pengambilan keputusan. Kebijakan memperoleh kekuatan hukum, biasanya berbentuk undang-undang, peraturan, atau keputusan resmi. 5. Implementasi kebijakan atau policy implementation. Tahap implementasi adalah tahap pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah disahkan mulai dijalankan oleh instansi atau lembaga yang terkait. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada beberapa faktor, yaitu sumber daya, anggaran tenaga kerja, fasilitas, komunikasi antar lembaga, koordinasi pelaksana, kepatuhan masyarakat dan aparat. Contoh, program bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat atau pelatihan kerja mulai dilaksanakan. Banyak kebijakan gagal bukan karena
perumusannya salah, tetapi karena implementasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, yang selanjutnya pada bagian yang keenam ada evaluasi kebijakan atau polis evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah dilakukan sudah mencapai apa yang diharapkan. Nah, tahap ini adalah tahap yang sangat penting karena menjadi dasar untuk bagaimana perbaikan kebijakan di masa depan. Ada pun beberapa jenis evaluasi. Yang pertama itu evaluasi proses, yaitu menyangkut apa pelaksanaan sesuai rencana. Yang kedua, evaluasi hasil, yaitu apakah tujuan sudah tercapai. Yang ketiga, evaluasi dampak, yaitu apa efek jangka panjangnya. Nah, salah satu contohnya yaitu ada program bantuan sosial. Nah, apakah program bantuan sosial benar-benar akan mengurangi kemiskinan? Kita lanjut pada bagian yang ketujuh, yaitu terminasi atau perbaikan kebijakan. Nah, pada tahap terakhir atau pengambilan keputusan berdasarkan hasil evaluasi, pada tahap ini ada beberapa poin yang dapat kita lihat. Yang pertama itu dilanjutkan jika dinilai efektif. Yang kedua, diperbaiki jika masih ada kekurangan. Yang ketiga, dihentikan jika tidak memberikan hasil yang diharapkan. Nah, intinya kebijakan tidak bersifat tetap, tetapi bisa berubah sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa proses kebijakan publik adalah tahapan yang sistematis dan saling berkaitan, yang dimana dimulai dari identifikasi masalah hingga berakhir pada evaluasi kebijakan. Tahapan dalam proses kebijakan publik sangat penting dikarenakan menjadi arah serta keberhasilan dari kebijakan publik itu sendiri. La Habana.